Halo geng, bertemu lagi di channel FPN Film. Untuk kali ini kita akan mereview salah satu film garapan tahun 2015 yang membuat kita deg-degan. Judul film ini adalah, di awal film kita diperlihatkan oleh seseorang yang menaiki mobil jeep yang dimana di depannya terdapat sangat banyak prajurit tentara Jerman. Ia pun berjalan sampai berhenti karena melihat seorang prajurit Jerman membawa bendera Denmark. Ia pun marah dan memukul orang itu sampai babak belur. Sekarang berubah dan terlihat orang tersebut sedang berjalan di arah pantai dan membawa bendera hitam, yang dimana pantai itu dipenuhi oleh ranjau darat Jerman. Ia pun menancapkan salah satu bendera. Sekarang berubah dan kita diperlihatkan oleh beberapa prajurit Jerman yang dibawa dengan truk. Ternyata mereka dibawa di sebuah pangkalan militer Denmark dan dijadikan sebagai tawanan perang. Dan tugas mereka harus membersihkan sisa-sisa ranjau darat Jerman. Di sana mereka diajarkan mengenai ranjau dan cara menjinakkannya. Mereka pun mulai dilatih dengan keras. Sampai satu-satu dari mereka dites untuk menjinakkan ranjau. Orang pertama mulai menjinakkan ranjau. Dengan cukup cepat ranjau berhasil dijinakkan. Singkat cerita, sampai ke seorang prajurit yang sangat takut dan ragu-ragu. Namun ia berhasil menjinakkan dengan hati-hati walaupun sampai didatangi oleh kapten. Sampailah ke prajurit terakhir dan tiba-tiba ranjau pun meledak hingga menewaskan prajurit di dalamnya. Sampai di sini kita bisa tahu betapa berat dan penuh dengan resiko tinggi hingga nyawa jadi taruhannya. Mereka pun berjalan dan sampai di sebuah gubuk tua milik seorang janda anak satu. Dan ternyata orang tadi adalah Sherka mereka. Terlihat sangat gahar dan keras Sherka tersebut hingga Sherka menampar salah satu prajurit yang minta maaf karena Sherka sangat benci prajurit yang minta maaf. Sherka pun mengajak mereka ke sebuah pantai. Sherka pun mengatakan bahwa tugas mereka harus menjinakkan 45.000 ranjau di pantai tersebut. Jumlah yang sangat fantastis, dan mereka tidak boleh pulang sebelum tugas mereka selesai. Dan ranjau harus dipastikan jumlahnya. Mereka pun mulai merangkak hingga ranjau pertama berhasil ditemukan oleh salah satu prajurit. Dengan hati-hati ranjau pun berhasil dijinakkan dan disusul oleh beberapa ranjau lainnya yang berhasil ditemukan. Hari pun sore dan mereka terlihat mencabut rumput untuk dijadikan bantal untuk mereka tidur. Sherka pun datang dan mereka diminta untuk langsung tidur. Pintu pun dikunci dari luar. Pagi pun tiba dan mereka berhasil menjinakkan beberapa ranjau hingga menjelang petang. Salah satu prajurit menemui Sherka dan berkata bahwa mereka lapar dan 2 hari belum makan. Sherka menjawab bahwa ia tidak peduli. Mereka pun tidur, namun salah satu dari prajurit keluar dari rumah itu untuk cari makan. Pagi pun tiba, terlihat 2 prajurit sedang meminta izin bahwa salah satu saudaranya sedang sakit dan meminta untuk istirahat sebentar. Namun Sherka menolak.
menyuruh mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka pun berlanjut bekerja sampai satu prajurit muntah tepat di atas ranjau sampai tiba-tiba ranjau meledak. Wilhelm! Untuk pertama kalinya selama mereka menjalankan tugas, salah satu prajurit menghampirinya dan ternyata ia harus kehilangan dua buah tangannya. Ia menangis sangat keras dan terus mereka ingin pulang. Sirka pun datang dan mencoba menenangkannya. Ia pun dibawa ke rumah sakit militer Denmark. Sampai suatu saat terlihat beberapa prajurit mulai sakit dan muntah. Salah satu prajurit mengakui bahwa itu kesalahannya karena mereka makan makanan ternak yang ia curi dari kandang. Sirka pun mendatangi kandang dan melihat makanan itu penuh dengan kotoran tikus. Mereka disuruh memuntahkan semua yang mereka makan. Sore pun tiba, terlihat Sirka sedang bermain dengan anjing kesayangannya, dan salah satu prajurit memperlihatkan sesuatu yang ia buat untuk memudahkan mereka bekerja. Namun Sirka tidak tertarik dan menyuruh ia segera tidur. Pagi pun tiba dan Sirka datang ke rumah sakit untuk menjenguk Wilhelm. Namun sayangnya Wilhelm telah meninggal kemarin, kata salah satu suster. Wilhelm døde i går. Sirka pun mengambil beberapa makanan dan dilihat oleh EB. Sirka pun kembali dan memberikan makanan tersebut ke prajurit. Mereka pun makan dengan lahap. Sirka pun mendatangi mereka dan mengatakan bahwa Wilhelm selamat. Dan segera pulang ke kampung halamannya. Dan kabar buruknya mereka harus bekerja 8 jam per hari untuk memenuhi target. Mereka pun mulai bekerja lagi. Ranjau demi ranjau berhasil dinonaktifkan. Dan salah satu prajurit menghitung ulang ranjau yang terkumpul. 20, 26, 44 FL. Sore pun tiba dan mereka tidur. Pintu dikunci dari luar, namun malam ini penuh dengan penderitaan. Orang-orang dari pangkalan militer datang dan menyiksa salah satu prajurit. Sirka pun datang dan meminta untuk menghentikannya. Mereka pun pergi. Sirka mendatangi EB dan mengatakan mengapa ia mengacaukan semua ini. EB menjawab karena ia mengambil makanan dari pangkalan untuk mereka. Pagi tiba dan mereka berlanjut sampai salah satu prajurit menemukan buah pemicu. Dia pun berteriak memberitahukan ke temannya, namun sayang Werner tidak mendengar dan ranjau meledak dan berledak sampai hancur lebur tanpa sisa. Saudara kembarnya pun histeris sampai harus diberi suntikan penenang dan ditenangkan oleh Sirka. Sore pun tiba, terlihat Sirka mendatangi Sebastian dan mengatakan bahwa ia berbohong tentang Wilhelm, bahwa Wilhelm tidak selamat. Sebastian pun mengatakan bahwa ia telah mengetahui hal tersebut dan mengatakan bahwa itu sudah takdirnya. Terlihat Sirka semakin dekat dengan Sebastian hingga bisa saling bercanda. Mereka pun tidur, namun untuk kali ini Sirka membiarkan pintu tidak terkunci. Pagi tiba, Sirka kembali mengambil makanan dari pangkalan. Mereka pun bersenang-senang dari main bola sampai 2 orang datang untuk mengawasi unit mereka. Mereka pun berlanjut dengan lomba lari. Mereka pun kembali terlihat Sirka sedang bermain lempar bola dengan anjing kesayangannya. Sampai suatu hal tidak terduga terjadi. Ranjau meledak dan menewaskan anjing kesayangannya. Sirka sangat marah hingga menyuruh salah satu prajurit mengambil bola dengan mulut seperti anjing. Mereka pun diminta untuk memeriksa bersama dengan berjalan bergandengan mengelilingi area pantai yang sudah bersih ranjau. Salah
satu prajurit ingin mereka melarikan diri namun dicegah oleh prajurit lainnya. Mereka ingin menyelesaikan semua dan cepat pulang. Packt ihn! Bindet ihn fest! Seorang ibu pun melihat anaknya bermain di pantai dan ia pun berlari dan meminta bantuan para prajurit. Mereka pun bertanya pada Ernest di mana prajurit lainnya. Ernst, wo sind die anderen? Salah satu prajurit pun berusaha mendekati anak tersebut. Ernest pun langsung berlari mendatangi anak tersebut. Anak itu pun berhasil diselamatkan, namun Ernest tidak mau kembali dan lari menjauh dan meledak tanpa jejak. Terlihat ia putus asa setelah saudaranya meninggal dunia. Serka mendatangi Sebastian untuk menumbuhkan rasa keyakinan yang mulai pudar. Es ist fast vorbei. Keesokan harinya terlihat ada sebagian yang meletakkan ranjau di truk dan ada yang menonaktifkan ranjau. Namun tiba-tiba ranjau meledak dan menewaskan prajurit. Serka berlari menghampiri namun sayang semua lenyap. Kini tinggal 4 prajurit yang selamat dari 14. Mereka dibawa dengan truk yang mereka menghampiri EP. Serka ingin mereka dipulangkan, namun EP menolak dengan alasan masih banyak ranjau yang harus dibersihkan. Serka memohon, namun EP tetap mau mereka. Die Blake sind Baker. Para prajurit yang tersisa ditugaskan di Skalingen untuk membersihkan 72.000 ranjau. Namun mereka dipanggil dan dibawa dengan truk. Rudolf Selke? Jawohl. Ternyata mereka dibebaskan oleh Serka dan para prajurit berlari menuju perbatasan Jerman yang berjarak 500 meter. Ternyata Serka masih baik hati dengan mereka. Tidak terbayang jika mereka harus di sana, pasti mereka tidak selamat. Dan film pun tamat.